Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku khususnya kelas 7, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kan kita belajar tentang hakikat teks cerita fabel. Kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fabel. Nah, baiklah anak-anak, nanti kalian harus mengikutinya dengan seksama dan kalau perlu sambil ditulis begitu, supaya setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan latihan mengenai permasalahan ini. Ini merupakan video saya yang ke-24 yang lalu-lalu belajar atau berbicara tentang kelas 8 dan kelas 9. Ini yang kedua untuk kelas 7. Tadi telah saya sampaikan bahwa pertemuan kali ini bertujuan untuk membahas struktur dan kebahasaan cerita fabel. Nah, untuk kita supaya paham, maka ada aktivitas kegiatan atau semacam kegiatan yang kalian harus lakukan supaya bisa menyimpulkan dan supaya bisa paham tentang struktur dan cerita kebahasaan teks cerita fabel. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan, kemudian menetapkan bagian-bagian teks. Selanjutnya menemukan isi dalam teks tersebut. Setelah itu baru kalian paham dan bisa menyimpulkan, menetapkan tentang struktur teks cerita fabel. Baik anak-anak, ini saya ambil dari buku paketmu halaman 209 sampai 211, tetapi saya ringkas, saya perpendek, saya modif, sehingga hanya satu slide. Kalau enggak ya berarti panjang. Nah, nanti kalian dalam belajarnya sambil melihat dan mendengarkan penjelasan saya, kalian buka buku paketmu sehingga lengkap komplit pemahamanmu. Baik anak-anak, ini sedikit akan saya bacakan sambil kalian ikuti ya. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah dan lain seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Di tengah perjalanan ia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam tersebut. Benar adanya bahwa kancil mengalami kesulitan. Dia tidak bisa keluar dari kolam itu. Secara kancil tidak bisa berenang mungkin atau sulit gitu. Dia berteriak-teriak minta tolong sampai akhirnya ada gajah lewat. Kancil pun berteriak minta tolong gajah. Tetapi karena kancil suka menipu, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya gajah atau mungkin yang lain-lain suka ditipu ya. Akhirnya gajah pun tidak mau menolongnya. Biarin aja, biar tahu rasa katanya gitu. Dalam hati. Kancil mulai berpikiran, apa ini karma ya? Kok gajah juga nggak mau menolong. Dia mulai kedinginan, takut, tubuhnya beku. Gawat katanya. Tidak lama kemudian gajah muncul lagi. Setelah ini kan tadi terjadi terus. Akhirnya pada suatu ketika tak lama kemudian gajah muncul lagi. Kancil pun minta tolong sambil berjanji tidak akan iseng lagi. Benar kan? Tadi suka iseng gitu kan. Benar Cil, tanah gajah. Benar, jawab kancil. Akhirnya sang gajah menjulurkan belalainya dan mengangkat kancil ke daratan. Terima kasih Pak Gajah. Aku tidak akan melupakan jasamu, kata kancil. Sejak saat itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng dan jahil. Memang kita harus berhati-hati dalam bertindak. Kalau tidak, ya maaf ini kalai ya, kalau tidak kita akan celaka dan bahkan bisa mencelakai orang lain. Ini saya ringkas terus terang, lengkapnya kalian baca. Kalau tadi kan membaca teks udah kita baca, kita bagikan sekarang ada 4 ini kan. Ada 4 kategori. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan bagian 4.
apa isinya, gitu ya. Di bagian 1 itu berbicara tentang apa, berbicara tentang apa, kategorinya apa, gitu kan. Nah, baik untuk mempelajari tadi, ya, untuk membahas tadi, ini nah lebih lebih pahamnya begini. Tadi kan ada bagian 1. Bagian 1 itu tadi berisi apa? Berisi kan pengantar tadi. Pengantar. Berisi pengantar. Pengantar itu istilahnya pemancing gitu. Ya, pemancing. Isinya tentang apa tadi? Isinya tentang apa? Ini kan pengantar. Misalnya di situ ada latar, ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Ya, misalnya ada tokoh. Nah, misalnya ada apa lagi? Ada latar, ada tokoh, kemudian ada suasana gitu ya. Suasana. Inilah yang dimaksud kalau di dalam ilmu sebuah apa ini struktur gitu ya. Struktur inilah yang dinamakan orientasi. Ya, dinamakan orientasi. Jadi, bagian yang pertama tadi ya, yang bercerita tentang tadi berisi orientasi. Itu. Nah, yang bagian yang berikutnya, tadi sudah mulai tadi kan gajah kancil sudah mulai kedinginan, takut beku dan seterusnya kan itu sudah mulai muncul masalah. Sudah mulai muncul masalah atau konflik. Konflik. Sudah mulai muncul masalah tadi kan atau konflik. Sampai akhirnya klimaknya takut beku tadi kan. Sampai ke klimak tadi. Gitu. Klimak. Maka di bagian 2 ini disebutlah biasa ya dinamakan di sini komplikasi. Ya, komplikasi menuju klimaks. Klimaks. Klimaks itu puncaknya. Ya, menuju klimaks itu puncak. Nah, setelah itu tadi kan setelah itu ada bagian lain yang berikutnya ya muncul gajah lagi. Tadi kan sudah sampai putus asa, takut beku gitu kan. Muncul gajah lagi. Kancil pun minta tolong lagi. Akhirnya sang gajah mau kan nolong. Akhirnya terjadilah penyelesaian. Terjadilah penyelesaian dari masalah itu gitu ya. Penyelesaian dari masalah tadi yang dialami oleh kancil. Terjadilah solusi, ya, pemecahan. Sehingga ini yang dinamakan resolusi. Ya, resolusi. Jadi ya tadi yang pertama adalah orientasi, kemudian komplikasi sampai ke klimaks. Yang terakhir sekarang, tadi di ujungnya kancil sadar, ya kan kancil sadar, kemudian berjanji dan menjadi binatang yang sangat baik gitu kan. Akhirnya disitulah sebenarnya pesan moralnya, ya pesan moralnya berisi tentang pesan moral, pesan moral, pesan moral. Inilah yang dinamakan kalau dalam struktur
cerita namanya koda. Nah, koda. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, maka struktur teks fabel, cerita fabel yang pertama adalah yang pertama adalah orientasi. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, ya, yang keempat ini. Koda itu pesan, ya, nilai moral, sehingga cerita fabel bisa juga disebut cerita pesan atau cerita moral, karena disitulah banyak yang kita ambil di ujung-ujungnya. Itu strukturnya. Nah, ini lengkapnya. Struktur teks cerita fabel yang pertama, orientasi, gitu ya. Orientasi berisi tentang apa? Pengantar cerita, pengenalan tokoh, latar, waktu, kemudian komplikasi, konflik dan klimaks, mulai terjadi masalah, perselisihan menuju ke puncak sampai akhirnya terjadi resolusi atau penyelesaian. Sang tokoh mulai sadar akan kebaikan. Kemudian nilai moral dimunculkan di situ. Ya, tadi kita sudah bahas. Baik. Nah, itu mengenai struktur. Sekarang masuk ke kebahasaan, ciri kebahasaan. Cerita fabel kalau kalian perhatikan tadi menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Yang bersifat imajinatif dan khayalan. Kata-kata penunjuk latar, misalnya hangat mentari untuk menyatakan suasana waktu, ya, hangat mentari. Kemudian zaman dahulu menyatakan waktu, telaga warna menyatakan tempat. Kemudian juga menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan makna, antonim lawan makna. Diksi kata, maaf ini tulisannya kurang i ya. I-nya kebalik ya, diksi. Kata yang tepat untuk menimbulkan kesan yang berbeda. Misal begini. Ada kata senang, ini kan kalau artinya kan biasa-biasa saja, tetapi kalau kalian tulis riang gitu ya, gembira gitu, mungkin beda makna. Tidak terstruktur, maka ditulis berantakan, sedih, merana. Ada tambahan nilai rasa. Ada yang mengatakan kecil, tapi ada juga yang mengatakan imut. Ada yang mengatakan bentangan, ada yang mengatakan hamparan, bertahta, tersusun. Ini beda, sehingga ada tambahan nilai rasa. Gitu, sehingga itu menimbulkan kesan tersendiri. Kemudian kalimat langsung, misal tadi ada contoh begini. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Tanya gajah. Aku, si kancil sahabatmu. Ciri kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Nah, ini tanda petik. Ciri kalimat langsung. Tapi menggunakan kata sandang, ada si. Ya, contoh di sini ada aku. Si kancil sahabatmu, si, kata sandang. Gitu. Menggunakan kata depan, misal semakin lama berada di tempat ini, kancil mulai merasa kejengkelingan. Di, ini kata depan. Nah, mengenai ini bahasa ada kalimat langsung, mungkin ada kata sandang, kata depan. Nanti akan kita bahas tersendiri karena ini akan panjang. Kalimat langsung berubahnya menjadi kalimat tidak langsung, ciri-ciri kalimat langsung, dan seterusnya. Itu nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Lebih lanjut. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan dan belajar kali ini seperti biasa, Bapak selalu mengakhiri sebuah renungan. Renungan kali ini tentang guru. Guru, laksana air di dalam sumur. Walaupun diambil setiap saat, dia tidak akan pernah kering dan habis. Justru akan menjadi jernih. Tapi,
Apabila tidak diambil air itu, apakah sumur menjadi penuh? Tidak juga. Justru airnya akan kotor karena tidak tergantikan dengan yang baru. Jadilah seorang guru laksana air yang selalu diambil setiap saat. Keberadaannya bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.